Halo, jumpa lagi dengan saya. Habis mati lampu tadi, listriknya mati. Baca Alkitab di Imamat. Imamat 1, 2, 3, 4. Tak pelajari kok seru. Lama-lama habis baca Imamat kok kelingan. Waktu itu kan di YouTube yang sebelumnya, di uploadan yang sebelumnya itu kan bahas tentang ngapain iri. Nah, itu kan kelingan ngambil dari Mazmur 37. Nah, karena teringat itu, makanya tak buka lagi tadi Mazmur 37. Nah, ini mau tak bahas lagi, tetapi spesifik dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yuk buka Alkitab kita. Mazmur 37. Ayat yang 1 sampai yang kelima. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Seru ya baca ayat ini. Kenapa seru? Ya karena gini, Tuhan itu kan janjinya iya dan amin. Setuju tak? Kenyataannya ya seperti itu. Dulu waktu saya mau keluar dari satu perusahaan lah dulu. Tahun berapa ya? 2021, kisaran bulan, lupa dulu. Ya bulan-bulan Oktober November lah waktu itu. Tuhan mengatakan, "Aku menyertaimu." Di saat itu kan kondisinya itu ada lag di Slack lah. Nah, waktu lag di Slack itu sekali lagi posisi yang tidak enak di posisi saya. Kok gak enak terus? Terus habis itu karena waktu itu Tuhan bilang, "Aku menyertaimu." Benar-benar Tuhan bilang. Nanti di next video tak ceritakan kronologinya. Yang pasti gini, ketika Tuhan mengatakan itu, sampai sekarang Tuhan menggenapi itu dan tidak berubah. Kata-katanya, "Aku menyertaimu di sepanjang jalan hidup saya," itu dinyatakan. Ya sederhana aja untuk membuktikannya. Saya masih bisa menikmati makanan, minuman, makanan apapun, minuman apapun yang tak makan itu selalu enak. Bahkan minum air putih pun bisa sewager gitu. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ketika Tuhan itu memberikan janji seperti ini tadi, kok ya seneng rasanya. Ya gimana ya, kita cuma disuruh jangan marah. Ya udah nggak usah marah gitu. Ngapain marah? Jengkel ya nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi yang penting jangan marah, santai aja bro, gitu kan. Terutama sama orang-orang yang berbuat jahat, sama orang-orang yang curang ya jangan iri, gitu kan. Ya pada kenyataannya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu bisa segera menjadi sesuatu hal yang nggak berarti. Ya ibarat daun udah mulai mengering dan akhirnya harus dipotong, dimasukkan ke pembakaran. Kan ya apalah artinya hidup ini. Tetapi kalau ini di ayat yang ketiga, Tuhan kan bilang gini, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik." Nah, kita disuruh lagi, percaya saja sama Tuhan, lakukan saja yang baik. Yang baik itu apa? Ya memberi yang tulus, sabar, gak usah aneh-aneh, tetap memberi hidup buat Tuhan, baca Alkitab, doa gitu kan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berarti
Kalau Tuhan menaruh kita di tempat manapun, ya sudah, setia saja di situ, santai saja di situ, jangan, apa namanya, jangan pergilah, di situ dulu, sampai Tuhan menyatakan. Dan di ayat kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi sebenarnya kita itu nggak usah ribet-ribet hidupnya. Tuhan itu men-setting hidup kita itu santai saja. Santainya adalah, ya sudah, perhatikan saja, yang penting ikuti maunya Tuhan, tetap berbuat baik, kayak gitu kan, tetap jujur, tetap berserah sama Tuhan, gitu. Percaya saja sama Tuhan, Tuhan nanti akan bertindak. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pasti pernah mengalami hal ini. Cerita aja di kolom komentar. Atau ceritakan juga di YouTube-nya Bapak Ibu, Instagram-nya Bapak Ibu, TikTok-nya, dan lain-lain. Pasti pernah ngalami kayak gini, saya pun pernah. Nah, ini kan hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita ikuti buku panduan yang sudah diberikan Tuhan. Jadi buku panduan hidup ini, kita sudah diberikan hidup yang baik, maka dari itu kita ikuti saja. Yakinlah hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Kalau mengalami masalah, nggak apa-apa, namanya juga hidup. Kalau kadang jengkel, nggak apa-apa, yang penting jangan marah. Oke? Diberkatilah kita semua, terpujilah Tuhan Yesus kini dan selama-lamanya. Amin.